apapun itu bentuknya gitu. Jadi nggak harus gue harus keluar negeri untuk mendapatkan sebuah inspirasi. Dengan cara kita dan pastinya nggak tolong sama Allah. Jadi nulis itu untuk meredakan, kalau buat aku sih sebenarnya enggak, tapi buat aku di situ aku bisa jujur dengan segala perasaan yang aku rasain. Inspirasi biasanya Kalau buku kaca, cara nyari inspirasi mungkin Kalau buku pertama kan itu sebenarnya aku kayak lagi cerita tentang hidup aku doang kan. Nah kalau puisi itu sebenarnya yang tadi itu pertama, dan insya Allah ntar Januari aku mau rilis buku ketiga berarti ya. Dua, berarti nanti Januari insya Allah untuk cari inspirasi gitu dia nyari inspirasinya apa? Ya inspirasi pasti kan dari penulis itu pasti kan punya ini sendiri ya, punya personalnya sendiri. Cuma kan lagi-lagi aku kan nggak bisa juga nulis tuh menjadikan sebuah buku itu untuk di-share ke publik, kan nggak mungkin juga personal semuanya kan gitu. Karena kan ini kan nanti akan dikonsumsi publik gitu. Jadi kalau cuma curhat-curhat doang maka nggak akan ada manfaatnya di sana gitu. Jadi tetap harus aku mengkurasi dari banyaknya puisi yang udah aku tulis yang mau dijadiin sebuah buku. Itu pasti nanti dikurasi lagi puisi mana yang nantinya akan diterbitkan gitu sih. Untuk belajar kalimat majas-majas ini kita aja tadi katanya dari AADC benar nggak sih? Sebenarnya kalau dari AADC sendiri kan terinspirasi ya, karena waktu ya aku masih remaja banget lah, masih suka apa gitu, masih mau cari apa yang aku suka. Ternyata aku suka itu sama salah satu penulis buku Khairil Anwar gitu kan, dan pasti banyak banget yang suka sama beliau gitu. Tapi lagi-lagi kan beliau itu kan hanya inspirasi aku gitu, tapi aku nggak pengen sama gitu, aku pengen punya ciri khas aku sendiri gitu. Aku pengen membuat satu puisi itu jujur dalam entah itu dari kehidupan aku sendiri maupun dari orang lain gitu kan. Jadi sebenarnya majas-majas yang aku ciptakan sendiri juga tetap harus menyesuaikan dengan publik yang nantinya akan menjadi pembaca aku gitu. Jadi kalau terlalu sulit banget juga terlalu abstrak juga kadang takutnya di situ mereka nggak ada pesannya. Jadi tetap harus harus menyesuaikan puisinya juga. Terus sendiri kuliah pernah nggak sih Kaca ke luar negeri mencari inspirasi? Nggak harus keluar negeri sih. Jadi ya emang ya tiba-tiba aja kayak tadi, kayak sekarang pun juga kalau aku tiba-tiba dapat ada kata kunci dari teman-teman semua, mungkin aku bisa nulis sekarang atau nulis nanti gitu, misalnya pas pulang atau apa. Jadi sebenarnya inspirasi itu kan ketika kita mendengar atau melihat atau merasakan sesuatu kan, entah apapun itu bentuknya gitu. Jadi nggak harus gue harus keluar negeri untuk mendapatkan sebuah inspirasi, enggak juga. Jadi sebenarnya dimanapun kapanpun kalau memang kita dapat dapat ide ya kita bisa tulis di mana aja sih. Selama nulis mungkin ada pengalaman stuck gitu Kak, sampai yang benar-benar buntu akhirnya nyari kegiatan lain untuk mendapatkan inspirasi baru lagi. Sih Mas ada gitu, karena kan aku juga basically kan aku juga bukan penulis ya, maksudnya emang karena suka terus akhirnya belajar, dan sampai sekarang pun aku masih belajar. Makanya kenapa tadi aku bilang aku suka ngobrol sama mungkin senior-senior yang udah lebih dulu penulis. Terus aku juga sering ngobrol sama banyak orang, diskusi, cari tahu lewat media-media lain gitu, supaya bisa belajar menulis puisi yang lebih bagus dan dapat dimengerti gitu. Jadi kalau stuck sih pasti pernah gitu. Makanya kalau stuck pun juga aku nggak mau maksain nulis. Kadang-kadang juga tuh laptop juga kosong aja, nggak tahu mau nulis apa gitu sih. Bapak riset Kaca atau emang umpan dari hiruk pikuk seperti apa sih Kak? Iya, sebenarnya kalau traveling sendiri itu kan sama teman-teman ya, ini udah direncanakan lama, jadi benar-benar emang pas aja momennya tuh kemarin berangkatnya, gitu. Memang sudah kita rencanakan dari setahun yang lalu. Jadi bukan karena aku mau mencari inspirasi untuk nulis, tapi memang itu udah dari tahun lalu kita rencanakan, beli tiketnya dan segala macam, dan alhamdulillah kemarin akhirnya kemana aja. Tahun ini salah satu podcast ya Dewan Fals menanggapi sedikit aja apapun itu aku udah tahu banget ya ujungnya. Pokoknya apapun itu entah itu dari podcast, TikTok dan segala macam, doain aja guys yang terbaik. Silet. Apapun itu aku nggak tahu sih mau ngomong apa jujur, tapi pokoknya apapun yang baik-baik doain aja. Ada kemungkinan nggak sih Kak? Pokoknya gimana gitu? Komunikasi pokoknya aku sama. Duduk aja Kak Tata, duduk aja. Pastinya kan anak-anak, tapi kalau ditanya kemungkinan aku juga nggak tahu, makanya doain aja apapun.